Halo semuanya, balik lagi bersama di HBCD Channel ya. Balik lagi di Project 30 Hari Jadi YouTuber. Oke, ini kita sudah di hari terakhir ya di Project 30 Hari ya. Dan ini sudah ke 30 hari. Oke, gimana teman-teman? Udah cukup semangat tentunya ya. Harus semangat terus lah pokoknya. Oke, intinya sebenarnya untuk jadi YouTuber atau content creator itu nggak ada sesuatu hal yang spesial banget gitu ya untuk kita kayak harus lakukan gitu ya. Yang penting kita bener-bener mulai aja dulu gitu ya. Yang penting mau coba gitu, nggak ada yang kayak trik gimana-gimana gitu ya. Jadi YouTuber ya udah lo kayak rekaman, syuting terus upload gitu, itu udah bisa dijadikan dikatakan ya jadi YouTuber kayak gitu ya. Dan di video terakhir ini gue hanya ingin mengucapkan terima kasih dan beberapa pesan ya, tentunya ya saling support gitu ya ke teman-teman semua ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti project ini ya, semoga lo pada sukses ya, amin kayak gitu ya. Dan tentunya semangat terus gitu, jangan sampai nggak semangat gitu ya. Oke, intinya pokoknya YouTube itu yang penting konsisten. Nah, jadi lo nggak perlu mikirin mau sempurna apa enggak, pokoknya mulai aja gitu, take action. Oke, ada beberapa yang ingin gue sampaikan ya, yaitu teman-teman tentukan tema ya, niche ya, yang mana harus teman-teman coba cari ya. Biasanya sih rata-rata itu apa yang dia suka ya, kayak gue suka tutorial sharing kayak gini, ya udah gue idealis aja, gue buat konten kayak gini ya. Kalau lu suka gaming, bahas putar gaming. Kalau lu suka film, bahas film ya, silahkan kayak gitu. Lu suka kuliner, silahkan mukbang kayak gitu ya, bahas putar kuliner kayak gitu. Pokoknya apa aja semua bisa jadi konten. Lu suka ngevlog jalan-jalan, silakan bikin konten vlog, pelajari gimana cara syuting yang baik ya, editing yang baik dan lain-lainnya gitu, komunikasi yang baik. Oke, jadi dengan lo bisa menentukan satu tema, lo akan enjoy, kayak lo bisa sharing apa yang lo bagikan, apa yang lo kuasai gitu ya. Jadi lo nggak ngerasa lo memikirkan capek-capek gitu, lo harus belajar dulu nih. Kalau misalnya lo nggak tahu seputar komputer, terus lo ngebahas seputar komputer, nah lo kan otomatis harus belajar dulu seputar komputer gitu, karena lo mungkin lagi melihat peluang gitu. Misalnya lo bahas seputar kripto, tapi lo nggak tahu gitu ya, lo tahu adanya kripto tapi lo pengen bahas gitu karena mungkin rame ya, dan lo nggak tahu, nggak menguasai ya, sehingga nanti malah ngeblank sendiri, bingung sendiri, dan nggak mulai-mulai. Maka dari itu lo harus bahas sesuatu yang lo kuasai gitu ya, skill apa yang lo punya kayak gitu, atau yang ada di sekitar ya. Misalnya lo lagi di pasar gitu ya, lo jualan ikan gitu ya, bahas putar ikan kayak gitu. Lo jualan sayur ya, ya udah bahas putar sayur gitu. Lo sedang bertanam ya, cocok tanam gitu ya, misal lo lagi memelihara kambing ya, itu ternak ya, lo bahas putar ternak kayak gitu. Itu ya yang gue lihat sih seperti itu, apa yang ada di lingkungan, di sekitar, dan apa yang lo sukai gitu ya. Jadi tentukan tema ya, itu penting. Dan juga terus upgrade skill ya, walaupun gue sendiri juga masih kayak gini aja ya, tapi ini selama gue ngonten ya cukup grow up lah kayak kalau menurut gue sendiri gitu, karena dari segi komunikasi lancar ya. Dulunya tuh gue kaku ya, kayak ngomongnya masih belibet gitu, tapi sekarang udah enjoy aja gitu ya, karena itu dari sebuah proses. Kalau gue dulu nggak mulai-mulai nunggu kayak gue tampil pede kayak gini ya, itu pasti lama banget ya. Tapi yang penting gue take action aja gitu. Gue sering kali salah banyak ngomong gitu, salah kayak perkataan tapi itu bisa diatasi dengan caranya diedit aja, di cut kayak gitu, gampang ya. Itu skill komunikasi, syuting ya, editing, teman-teman bisa dipelajari. Zaman sekarang ada AI, jadi gampang, nggak ada alasan lagi. Terus copywriting ya, penulisan deskripsi, judul yang clickbait, nggak apa-apa gitu teman-teman, silahkan dipelajari aja gitu ya. Oke, jadi itu skill memang diperlukan ya. Kita jadi YouTuber itu multi talent ya, multitasking juga ya, dimana kita ngedit, terus juga nanti rekaman ya, voice over ya, terus ngedit semuanya, copywriting, penulis ya. Kita harus bisa semua ya, jadi editor, jadi talent, terus jadi apapun lah semuanya gitu ya. Kita setup barang gitu, lampu yang bagus ya, itu kita jadi paham ya seputar jadi YouTuber gitu. Memang intinya banyak skill yang bisa kita
harus kuasai gitu ya. Kalau kita masih sendiri, kalau lo mungkin punya duit banyak, silahkan lo bisa hire atau lo pekerjaan orang ya untuk ngeditin video lo. Jadi lo kayak syuting aja, terus nanti lo lempar ya mentahan videonya, nanti dikasih yang mungkin bagus kayak gitu. Tapi ya itu selera ya, kalau lo mungkin punya duit dan kalau editingnya lo pengen belajar ya silahkan kayak gitu ya. Itu terserah teman-teman. Dan kalau nantinya hasilnya belum banyak view-nya, ya itu nggak apa-apa, namanya bagian dari proses gitu ya. Yang penting kita konsisten aja ya, walaupun kayak dikit gitu view-nya dan juga subscribernya masih stuck, dan itu hal biasa, hal wajar, itu nggak perlu ditakuti. Jadi apa sih yang harus kita takutin kayak gitu kan, kita mulai ya. Makanya dari itu, ini penutupan akhir gue bener-bener ngasih pesan yang cukup dalam gitu ya, bahwa memang kita jangan fokus pada hal-hal yang ibaratnya itu di luar kendali kita gitu ya. Kita yang penting buat aja ya, kendalikan apa yang bisa kita buat kayak gitu. Kita nggak usah kendalikan omongan orang ya, kayak view dikit, biarin aja kayak gitu. Pokoknya kita fokus buat apa yang menurut kita bermanfaat, dan kita sharing aja apa yang kita suka kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman tetap konsisten, apapun hasilnya nanti kita akan tahu ya, kayak oh ternyata kesalahan kita di sini gitu. Nanti justru dengan kita memulai ya, itu kita akan tahu di mana kesalahan kita ya. Justru kita bisa perbaiki. Berbeda kalau kita nggak mulai ya, itu nanti malah nggak ada yang bisa kita perbaiki kayak gitu, karena kita nggak bisa melihat karya pertama kita gitu yang jelek dan enggaknya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ada kesalahan, misalnya gue nonton video gue, biasanya awal-awal gue memulai konten itu ya adalah kita rekaman dulu sendiri. Nanti kalau ada yang salah itu bisa kita nilai sendiri kayak gitu ya. Kayak oh ternyata gue ada salah di sini kayak gitu. Makanya kita harus memulai terlebih dahulu. Oke, itu ya, nggak perlu malu ya. Seperti kata Raditya Dika ya, dia adalah role model gue ya. Gue juga seorang introvert yang nggak pede gitu ya. Yang penting memulai aja gitu. Katanya kalau dia membuat sebuah tulisan, dia walaupun nggak mood itu dia bikin tulisan dulu, walaupun jelek dia bikin aja. Sejelek apapun nantinya itu pasti bisa dibagusin. Berbeda kalau kita nggak menulis sama sekali ya, itu apa yang kita bisa perbaiki gitu, nggak ada. Nah maka dari itu kita harus bisa memulai aja dulu ya, nanti bisa kita perbaiki. Berbeda kalau kita nggak buat, nanti ya nggak ada yang bisa kita perbaiki kayak gitu ya, paham ya? Ya pokoknya kayak begitu ya, agak belibet sorry ya. Oke, intinya kayak gitu, intinya konsisten upload. Oke, yang terakhir ya, kita evaluasi dan juga kita harus adaptasi dengan adanya perkembangan zaman gitu ya, apalagi seputar AI, yaitu lagi rame. Teman-teman bisa coba adaptasi dengan AI ya, untuk meningkatkan skill ya, editing ya, pembicaraan ya, komunikasi, dan juga skill editing lainnya kayak gitu ya. Bisa diperbagus ya, visual, audio gitu ya. Itu ya, teman-teman bisa adaptasi dengan adanya tren gitu ya, melihat mana yang lagi rame dan bisa jadikan peluang, siapa tahu kayak gitu ya. Itu ya, seperti itu ya untuk jadi YouTuber, bahwa kita itu ya mulai dulu aja, bergerak, apa yang lo pengen bagikan silahkan gitu, nggak perlu malu, silahkan lo bagikan cerita diri lo sendiri kayak gitu. Oke, jadi kita berproses ya, percaya ya, mudah-mudahan ini dengan video terakhir gua ya ada manfaatnya, dan nanti ini akan gua evaluasi juga di kemudian hari ya. Semoga umur kita masih panjang ya, dan kita masih bisa bertemu, sharing bareng tentunya ya kayak gitu. Kita masih bisa belajar bareng, dan mudah-mudahan sukses bareng, dan tentunya jago bareng ya. Visi misi dari channel ini gitu ya, sukses bareng, jago bareng, dan kita sukses bareng ya. Oke gitu. Oh ya, buat teman-teman ya, mungkin dari tadi kan kayak ada visual efek yang menarik kayak gitu. Nah, mungkin lo perlu ya efek-efek kayak gitu ya. Gue sendiri ada ya di website ya, silahkan cek aja di website gue ya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Itu ada apa namanya asset editing ya, yang bisa lo pakai ya atau gunakan, seperti kayak transisi ya, dan juga ada background ya yang menarik ya. Bisa lo kepoin aja gitu. Nantinya gue akan sharing seputar hal-hal kayak gitu ya. Oke, jadi kedepannya tetap gue akan bahas putar YouTube juga nanti, dan tutorial random gitu, apa yang gue pengen bagikan ya. Pokoknya ikuti terus ya channel ini tentunya. Seperti biasa, gue kayak sekedar sharing aja gitu, apa yang gue bagikan kayak gitu ya. Oke, di 30 hari ini ya, kita sudah cukup jauh ya. Udah cukup sampai sini ya.
Nah, teman-teman hebat ya kalau mengikuti benar-benar dari awal ya, itu keren banget ya, gue apresiasi gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton video ini ya, dan mengikuti project ini. Semoga ada perkembangan ya dalam skill teman-teman gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Dah.